Nah ini kita saring ini ya. Sudah selesai kita saring. Nah, cukup. Sebaiknya saringannya pakai yang saringan kawat ya, cuma karena saya punyanya ini ya seadanya. Lanjut untuk perebusan yang kedua. Tadi pakai 5, sekarang pakai perebusan kedua pakai 3 gelas ya. Nah ini 3 gelas. Caranya sama seperti yang pertama tadi, jadi dididihkan dulu, habis itu ditahan pakai api kecil. Karena airnya ini lebih sedikit, maka biasanya untuk mendidihkan ini waktunya juga lebih singkat, mungkin sekitar, kalau tadi itu sekitar 5 menit 7 menit, yang ini mungkin 3 menit, sekitar 3 menit 4 menit biasanya sudah meluap. Tadi 15-20. Enggak, yang ininya, yang meluapkannya toh. Nah, pos. Ya, ini biasanya yang hasil yang pertama itu sangat pekat ya. Jadi sangat pekat, sangat kental biasanya kalau yang rebusan pertama ya. Nanti rebusan pertama, kedua, ketiga itu nanti kita campurkan. Ya, kita campurkan jadi satu di sini. Ini tapi kita tunggu prosesnya untuk rebusan yang kedua dulu. Nah ini sudah mulai meluap ini ya, panas ya. Ini sudah meluap ini ya. Nah ini kita aduk-aduk. Nah ini apinya kita kecilkan. Nah segini. Nah, ininya dikasih rongga. Nah ini dikasih rongga yang sebelah sini biar uapnya bisa keluar ya. Ya, ini kita lihat, aduk-aduk dulu ya. Ini ya, ini nanti biasanya memakan waktu sekitar 10 menit lah, 12 menit 10 menit ya biasanya sampai selesai nanti yang rebusan kedua ini, yang rebusan kedua ini ya. Ya sudah segini ya, jadi sudah beres segini. Level airnya berarti kira-kira sudah cukup ya, nanti kita saring. Nah ini kita campurkan di ini ya, di mana ramuan yang pertama tadi. Nah ini kita campurkan ini ya. Ini hasilnya semakin banyak. Oke. Nah untuk selanjutnya sesi terakhir itu airnya pakai 2 gelas ya, atau 2 gelas setengah airnya ya. Jadi ini untuk rebusan yang terakhir. Jadi setelah yang pertama dan yang kedua tadi dicampurkan, kita membuat rebusan yang terakhir. Rebusan terakhir ini nanti untuk pendidihannya juga akan semakin singkat, mungkin sekitar 3 menit ya sudah mendidih. Nah untuk total perebusannya itu mungkin sekitar 7 menit ya, sekitar 7 menit sudah selesai, kira-kira seperti itu. Nah kita ini pakai api besar dulu. Ini ya. Oke, ini apinya api besar, nanti kita tunggu sampai meluap, sampai mendidih. Nah ini baru
sekitar 2 menit aja sudah ini ya, sudah meluap ini airnya ya. Kita tahan pakai api kecil. Nah itu, nah kita tunggu kira-kira sampai sekitar ya 5 menit lah, atau ya 5 menitan, 5 menit sampai 7 menit. Jadi teknik perebusan ini tidak cuma buat herbal sensei ya, jadi juga bisa diterapkan di herbal lokal, herbal apa itu, atau jamu-jamu lokal seperti sambiloto, terus jahe dan sebagainya. Cuma memang ada beberapa pembagian ya, jadi tidak semuanya herbal itu bisa direbus secara bersamaan. Artinya ada beberapa yang harus direbus secara belakangan, juga ada yang harus direbus secara duluan. Jadi umumnya yang belakangan itu biasanya yang berbentuk bunga atau yang sifatnya itu aromatik, jadi dia mudah menguap. Jadi kalau direbus terlalu lama dia akan rusak, makanya harus direbus yang paling akhir. Sedangkan yang paling awal itu biasanya yang berbahan-bahan padat seperti mineral dan sebagainya itu harus direbus lebih awal, karena dia memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya kira-kira seperti itu. Ya ini sudah beres ya, sudah airnya sudah levelnya sudah rendah, berarti sudah selesai nih ya, sudah cukup kira-kira. Ya ini kita campurkan. Ya. Jadi ini ampasnya ya, ini bisa untuk 1 atau 2 kali rebus lagi, cuma sudah kualitasnya sudah jauh berkurang. Jadi sebaiknya ya 1 kali rebus lagi aja, karena sudah pasti hambar ya. Nah ini hasilnya. Jadi dari ketiga proses rebus tadi kita jadikan satu. Ini bisa dikonsumsi untuk 1 hari. Jadi 1 hari bisa diminum 4 kali atau 3 kali. Kalau bagusnya sih 3 kali ya. Jadi kira-kira seperti itu. Bisa diterapkan di herbal lokal atau herbal sensei. Kebetulan ini yang saya pakai ini herbal sensei ya, herbal Cina. Jadi prosesnya seperti itu. Ini bertahap. Jadi memang perebusan itu paling bagus ya, artinya dimasak, dikeluarkan ininya, dikeluarkan sarinya. Kalau kita pakai kapsul itu memang kelebihannya itu praktis, cuman kan ndak akan sebagus rebusan, karena sari-sarinya ndak akan bisa keluar secara optimal, karena untuk keluar itu membutuhkan waktu pemasakan yang cukup dan suhu yang optimal. Sedangkan kalau di kapsul itu dicerna atau di kapsul atau dibuat teh itu proses pengeluaran sarinya kan tidak optimal, karena di pencernaan, dan satunya cuma pakai air rendaman atau air mendidih yang kurang, suhunya kurang maksimal, kira-kira seperti itu. Cukup ya untuk prosesnya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan.